Oke, selamat datang di materi C++, tentang object oriented. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi apa sebenarnya object oriented dan bagaimana penerapannya atau penggunaannya di dalam C++ itu sendiri. Oke, yang pertama, apa itu object oriented? Jadi kalau melihat dari website atau dari internet, object oriented itu adalah sebuah paradigma. Jadi di mana yang awalnya dulu itu sifatnya atau sebelumnya atau yang lainnya itu menamakan dirinya itu prosedural, yang ini dinamai sebagai object oriented, di mana berfokus pada objek. Jadi kita akan membuat atau memprioritaskan semuanya dalam berbentuk objek gitu, baik itu data, fungsi, dan aspek-aspek yang lain gitu. Kemudian kenapa sih kita object oriented memilih atau mungkin prefer object oriented gitu. Jadi object oriented seperti bisa dilihat itu dia memiliki keunggulan lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekut. Kedua, lebih memberikan kejelasan terkait sebuah struktur di dalam sebuah source code ya. Kemudian eh, menciptakan atau membantu kita membuat sebuah code yang lebih bersih ya. Ya, lebih bersih, lebih mudah untuk di-maintain, dan ya kalau kita mungkin apa namanya bekerja sebagai tim gitu, eh, teman-teman kita akan ya lebih mudah kita untuk mengerti gitu karena memakai konsep atau paradigma yang sama gitu. Terus yang lain adalah object oriented itu memungkinkan kita untuk membuat reusable application. Nah, jadi lebih bisa modular, jadi lebih sedikit source code dan waktu pengerjaan developmentnya lebih singkat seperti itu. Jadi kurang lebih untuk apa sih OOP itu sebetulnya itu untuk secara gampang. Oke, mungkin yang perlu dibayangkan adalah apa sih objek, apa sih eh, apa namanya, bagaimana itu kita menggambarkannya gitu ya. Jadi kalau di object oriented programming atau OOP, paradigma OOP dalam kasus ini adalah menggunakan C++ ya. C++ dan bahasa pemrograman lain yang menggunakan object oriented memiliki apa namanya kesamaan, di mana semua pasti memiliki kelas dan memiliki objek gitu ya. Nah, apa itu kelas dan apa itu objek gitu ya? Oke, bayangkan ketika kita ingin membuat sebuah rumah. Oke, kalau rumahnya hanya satu, it's okay, kita membuat tanpa blueprint yang spesifik banget ya, kita tinggal minta apa namanya kontraktornya untuk mengerjakan rumah itu by request itu. Tapi bagaimana jika rumah itu tidak hanya dibuat hanya untuk satu tempat, jadi lebih dari satu tempat, ibaratnya satu klaster perumahan di mana rumahnya itu mirip-mirip, menggunakan desain yang sama, menggunakan apa namanya pola yang sama. Nah, daripada kita meripit itu ya, meripit pengerjaan itu, kalau di source code ya kita harus meripit itu kalau tanpa OOP ya, terus membuat objek yang sama berulang-ulang. Nah, kita bisa bikin yang namanya blueprint. Kita bisa menciptakan yang namanya desain sketch dari si rumah itu. Jadi sehingga ketika kita mau membuat rumah yang sama di tempat yang lain,
kita tinggal implementasi aja tanpa kita harus desain ulang lagi formulanya tepat gimana, lalu hal apa aja yang harusnya ada di situ. Nah, itu harusnya atau bahkan membantu bagaimana kita meng-create sebuah rumah itu tadi. Nah, balik lagi ke sini ke object oriented dalam sebuah kelas, sorry, di dalam sebuah C++ ya, namanya C++. Jadi ada dua hal ya yang tadi sudah sempat saya sebutkan, yaitu kelas dan objek. Oke ya, kelas dan objek. Jadi di kelas di sini ada apa namanya, teks buah. Lalu di objeknya ada apel, banana, dan mango. Maksudnya gimana? Apple, banana, dan mango ini semuanya adalah fruit, semuanya buah. Dia pasti karena satu kesamaan, pasti mempunyai eh, ciri-ciri yang pasti dibawa dari buah ke dalam sini. Karena sama-sama buah. Mungkin karena buah dia pasti punya warna, mungkin punya bentuk, punya rasa, dan seperti itu. Jadi hal yang dimiliki di sini, properties yang dimiliki di sini itu terbawa dari sini. Karena kan ya saya mau beli buah yang mana gitu. Saya di supermarket gitu. Nah, maksudnya adalah buah itu adalah kita mau beli sesuatu, tapi untuk lebih spesifik kita mau beli apa? Nah, buah yang mana? Nah, itu dijelaskan di sini. Contoh yang lain adalah car dan objek gitu ya. Jadi kita mau buat katakanlah di sebuah pabrik gitu ya. Pabrik mobil, katakanlah Volvo. Mobil Volvo di dalam sebuah pabrik dibuat mungkin kuantitinya ada sekitar 100 unit. Nah, dari 100 unit itu dengan model yang sama, pasti speknya sama. Dari jumlah spion, dashboardnya bagaimana, engine-nya gimana, itu semua sama. Karena satu tipe, satu merek, satu brand. Gitu. Nah, kalau hal seperti itu berarti kan ada sesuatu yang bersifat pattern ya. Ada pola di situ. Nah, karena ada pola, karena ada sesuatu yang kita bisa menjadikan itu sebuah blueprint, ya kita jadikan itu sebuah kelas misalnya. Kelas car, Volvo car atau apapun itulah. Jadi kurang lebih itu. Lalu kemudian contoh-contoh lain mungkin bisa mungkin sepeda motor atau mungkin hal yang lain seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh penerapan di dalam atau penggunaan object oriented di dalam bahasa pemrograman C++ gitu. Kemudian lanjut ke kelas dan objek yang tadi sudah sempat saya singgung. Jadi semua yang ada di C++ ya itu terhubung dengan kelas dan objek. Ya. Terus kemudian dia juga memiliki atribut dan metode atau fungsi. Ya. Contoh di kehidupan nyata ya mobil itu adalah objek. Mobil punya atribut seperti warna, apa namanya, beratnya berapa, bobotnya berapa. Nah, terus metodenya atau dalam hal ini mungkin fungsi, ya itu dia bisa drive dan bisa brake. Gitu. Nah, hal-hal seperti weight, color ini adalah atribut. Jadi dia adalah ya variabel yang menempel atau properties lah yang ada di dalam objek tersebut. Mungkin kalau rumah mungkin bisa diasumsikan atau bisa dicontohkan seperti pintu, jendela, ruangan dan sebagainya. Jadi dia dipunyai atau dimiliki oleh sebuah kelas. Ya. Oke. Jadi biasanya juga dipanggil sebagai class member atau bagian dari sebuah kelas. Gitu. Nah,
Jadi ya kita bisa asumsikan tadi kelas itu adalah sebuah blueprint untuk membuat objek. Jadi kelasnya itu misalnya contoh desain rumah. Nah, objeknya apa? Objeknya ya rumah itu sendiri. Seperti itu. Lalu kemudian cara membuatnya seperti apa? Nah, jadi begini. Jadi dalam membuat, jadi yang harus diperhatikan adalah keyword class dengan huruf C kecil. Ingat ya, C-nya kecil karena C++ sangat case sensitif, jadi harus diperhatikan juga. Lalu kemudian nama kelas. Nama kelas ini free, bebas, eh, bisa dikasih nama apapun. Tapi biasanya nama kelas ini mewakili sebuah objek tertentu. Misalnya tadi itu cars, person, animals, mungkin plants seperti itu. Jadi dia mewakili sebuah objek gitu. Lalu di sini ada access specifier. Nanti akan saya singgung access specifier seperti apa. Lalu di sini ada integer my6 dan string my_string. Ini adalah atribut. Apa yang melekat di sebuah kelas tersebut ya. Gitu. Jadi contoh kalau tadi mobil, dia punya pintu, dia punya jok, dia punya dashboard, atau mungkin kalau rumah dia punya jendela, dia punya pintu dan sebagainya. Jadi variabel atau atribut yang menempel di objek tersebut. Kemudian method. Jadi method itu adalah sebuah fungsi ya. Jadi method itu adalah fungsi yang dia itu ada di dalam sebuah kelas. Gitu ya. Dimiliki oleh kelas. Nah, jadi method itu bisa didefinisikan jadi dua jenis. Inside di class definition dan outside class definition. Jadi bisa membuat method itu bisa di dalam definisi atau ketika kelas itu dideklar atau ketika di luar kelas seperti ini. Jadi kalau dibikin di dalam kelas method ini void my method itu ada di dalam kelasnya my class. Nah, seperti itu. Nah, kalau outside class dia diletakkan di luar, tapi tetap harus merefer method ini atau fungsi ini itu merefer atau dimiliki oleh kelas yang mana di sini, gitu ya, dimiliki oleh kelas yang mana, gitu. Jadi tetap mau pakai cara di dalam ya, seperti ini atau cara yang di luar, semuanya tetap harus memiliki kelas induk seperti itu. Jadi kita tak bisa nih bikin metode tanpa ada kelas induknya gitu. Tidak bisa. Oke. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah parameter. Nah, parameter ini apa? Parameter ini apa? Jadi parameter itu adalah sebuah variabel ya. Di sini di posisinya yang digunakan untuk mendapatkan values ketika si objek ini di-create atau dibuat. Contoh di sini saya punya kelas car ya. Kelas car dia punya parameter yaitu max speed. Ya. Jadi ketika car ini dibuatkan objek yang dimana yang mobilnya itu sendiri. Nah, mobilnya itu bisa memiliki properties yang ada di mobil ini bisa memiliki values, bisa memiliki nilai. Nah, itu kita bisa mengisinya dengan melalui parameters. Oke. Lalu kemudian saya lanjut. Nah, di sini ada hal berikutnya yaitu constructor. Jadi constructor ini apa? Jadi constructor ini adalah sebuah method atau fungsi yang spesial. Ya, dia biasanya ada di awal ketika sebuah kelas itu dibuat ya. Jadi dia
Jadi konstruktor ini adalah sebuah kelas yang pertama kali jadi sorry saya ulangi, konstruktor ini adalah sebuah fungsi atau metode yang pertama kali dipanggil ketika si kelas ini dibuatkan objek atau objek dari sebuah kelas ini di-create gitu ya. Nah, untuk membuat sebuah konstruktor di sini sudah ada contoh. Yang pertama adalah yang harus dipenuhi syaratnya adalah harus menggunakan nama yang sama dengan nama parent class. Jadi di sini my class di sini dengan nama kelas yang di sini itu sama. Seperti itu. Harus sama. Lalu diikuti dengan kurung, tanda kurung setelahnya. Nah, ini adalah konstruktor. Nah, lalu cara panggilnya gimana kalau dalam objek? Nah, kebetulan kalau konstruktor kita tidak perlu yang namanya pemanggilan fungsi karena dia otomatis akan terpanggil ketika si kelas tersebut dibuatkan sebuah objek. Gitu ya. Jadi si kelas akan memanggil si konstruktor tersebut. Gitu. Oke. Lalu parameternya seperti apa? Nah, sama seperti metode atau fungsi yang lain yang biasa, konstruktor ini juga bisa kita isi dengan parameter. Harapannya apa atau tujuan apa? Jadi ketika si kelas itu dibuatkan sebuah objek, otomatis values atau mungkin parameter yang dipanggil di pertama kali itu akan bisa digunakan untuk meng-create atau memberikan values variabel-variabel mana yang harus di-create di awal-awal. Contoh, ketika mungkin teman-teman membuat sebuah mobil di dalam pabrik gitu ya. Konstruktornya apa dong kira-kira? Ya berarti sesuatu yang harus di-set di awal. Mungkin sasis, mungkin kerangka, bodi, dan sebagainya. Yang harus di-create di awal-awal. Seperti itu contohnya. Jadi dia harus di-load nih dahulu sebelum yang lainnya dibuat atau di-create atau dipanggil seperti itu. Karena dia yang pertama kali di-load atau dipanggil secara otomatis tanpa kita harus mendeklarnya di dalam pemanggilan atau pembuatan objek, dia akan otomatis dieksekusi seperti itu. Kemudian access specifier. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung. Jadi gini, access specifier itu apa sih? Jadi access specifier itu adalah sebuah cara bagaimana kita mendefinisikan sebuah akses terkait itu entah itu kelas objek di dalam kelas, baik itu fungsi, atribut gitu. Jadi kita bisa menentukan nih parameter atau akses ke dalam objek atau kelas tersebut seperti apa. Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kita punya dua kelas yang berbeda. Katakanlah kelas A itu mau mengakses objek dari kelas B. Ternyata ada sebuah objek yang tidak boleh diakses dari luar kelas ketika objek itu create. Mungkin supaya tidak mengganggu values karena sudah diinisialisasi di tempat lain atau mungkin ada pertimbangan lain seperti itu. Nah, di dalam C++ itu ada tiga tipe akses ya. Ada public, private, dan protected. Jadi bedanya kalau public itu dia di open semuanya. Lalu kalau private itu hanya bisa diakses di dalam tidak bisa diakses di luar kelas ya. Kalau protected ini hanya bisa diakses oleh kelas tersebut dan kelas turunannya. Jadi misal nih di dalam sebuah kelas, contoh kelas car tadi. Kelas car dia punya beberapa atribut, misalnya jumlah ban, sasis seperti apa, warna cat bodinya seperti apa. Nah, mungkin dari satu itu ada variabel-variabel
yang kita set protected. Jadi hanya objek yang yang membuat atau yang dibuat menggunakan kelas tersebut atau kelas turunannya saja yang bisa mengakses itu variabel atau atribut yang lain. Gitu. Beda dengan private yang ya totally ditutup. Ditutup hanya kelas tersebut yang bisa mengakses. Gitu. Kalau public open to all ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini. Kalau public dia bisa diakses oleh semuanya. Kalau private dia nggak bisa diakses oleh non class tersebut, objek yang tidak dari kelas tersebut. Kalau protected harus pakai atau bisa digunakan di kelas tersebut dan kelas turunannya. Oke, seperti itu. Ini contoh sintaksnya habis seperti itu. Kemudian saya tadi nyinggung masalah induk dan anak kan. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Jadi ada namanya inheritance atau pewarisan ya. Jadi ada yang namanya parent kelas anakan dan kelas indukan. Jadi ada derived class sama base class. Contoh mobil tadi dan brand mobilnya atau tipe jenis mobil yang akan di create gitu. Jadi si kelas ini, si konsep inheritance ini ada digunakan atau difungsikan salah satunya untuk tadi itu supaya ketika kita meng-create properties yang ada di parent class, harapannya objek-objek, atribut-atribut yang ada, atribut-atribut dan fungsi-fungsi yang ada di dalam parent class itu bisa dipakai ulang di dalam child class tanpa kita harus init lagi, buat lagi itu namanya properties atau atribut gitu. Seperti ini. Kalau bisa dilihat brand dan model itu di-create di dua kelas yang berbeda. Satu kalau brand di-create di vehicle, kalau cars di-create di kalau model dia di-create di kelas cars. Nah, ini kan dua kelas yang berbeda, tapi karena si kelas car itu anakan atau menginduk ke kelas vehicle, maka atribut brand itu tetap bisa dipakai ketika hanya objek dari kelas car saja yang dideklar. Itu fungsinya seperti itu. Kenapa harus pakai inheritance gitu? Kenapa tidak dibikin kelas-kelas tersendiri gitu? Ya harapannya nanti kalau semisal di child class itu mau menambahkan properties lain, ini tidak perlu sampai mengubah indukan kelas. Harapannya seperti itu. Lebih seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini yang tadi saya singgung tentang access modifier yaitu private. Jadi dia hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Jadi kalau mau pakai akses, read atau modify value dari private member, kita harus pakai yang namanya get dan set fungsi. Jadi get dan set tuh fungsi seperti ini. Jadi kita nih ceritanya mau merubah nilai dari values dari salary ini ya di sini. Nah, untuk merubahnya kita tidak bisa langsung nih mengget atau men-set objek salary gitu tidak bisa. Kita harus pakai kita harus pakai fungsi set di sini. Nah, fungsi set di sini nanti kita lempar parameternya. Contohnya ini 50.000. Nah, dimasukkan ke dalam parameter sini. Baru nilai yang ada di sini, salary yang ada di sini kita setkan atau kita ubah nilainya. Karena public ini adalah bagian dari kelas employee. Jadi masih di dalam kelas, maka dia bisa merubah ini. Fungsinya apa sih? Jadi lebih secure. Jadi data-data sensitif itu bisa di-hidden dari user yang memakai aplikasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir
adalah tentang polimorfisme. Jadi polimorfisme itu kalau tadi inheritance itu tentang pewarisan, kalau polimorfisme itu menceritakan tentang banyak form atau banyak bentuk. Jadi satu kelas itu bisa related dari eh, indukan yang lain seperti itu. Nah, jadi kita bisa membuat apa namanya, meneruskan chapter yang lain. Jadi di inheritance itu kita meneruskan dari kelas lain, yaitu kelas indukan. Di polimorfisme kita mengacu untuk tas yang berbeda. Jadi kita bisa satu action untuk banyak jalan atau banyak jenis. Contoh, kita bisa membuat kelas contoh kita membuat punya kelas animal. Nah, itu punya fungsi atau metode namanya animal sub. Nah, di kelas itu akan diturunkan ke kelas anakannya, yaitu mungkin kucing, anjing, dan burung. Dia akan mempunyai atau memiliki atribut yang sama, yaitu animal sub, fungsi yang sama karena dia animal, parentnya sama gitu. Tapi karena si animal sound dari tiap-tiap hewan ini berbeda, yaitu birds, dogs, dan cats ini berbeda, maka kita bisa membuatnya menjadi lebih unik. Jadi seperti ini nih. Jadi antara kelas ini dan kelas ini dia mengimplementasi atau menggunakan atau mengoutput values dari fungsi yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk animals. Kelasnya seperti ini, dia diturunkan ke beberapa kelas tapi dieksekusi dengan cara yang berbeda. Oke. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait materi OOP. Terima kasih sudah menonton.